Oke, mari kita bahas sebuah kisah kuno yang luar biasa. Ini cerita tentang dunia yang, ya bisa dibilang sudah rusak parah. Saking parahnya, solusinya cuma satu, riset total. Kita akan lihat gimana instruksi super detail dari Tuhan dan satu tindakan ketaatan mengubah segalanya. Nah, langsung aja kita kenalan sama tokoh utamanya, Nuh. Coba perhatikan deh, dari awal dia langsung digambarkan beda banget. Seorang yang benar dan tidak bercela. Ini bukan sekedar pujian loh ya, ini benar-benar pernyataan yang ngebedain dia dari ya semua orang di sekitarnya saat itu. Dan ini bukan cuma kisah Nuh seorang diri, tapi juga kisah satu keluarga. Kita dikenalin sama ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Nama-nama ini bakal jadi penting banget nanti, jadi inget ya, Nuh nggak sendirian dalam perjalanan raksasa ini. Sekarang, mari kita lihat alasan di balik semua ini. Sebenarnya ada apa sih sama dunia di zaman Nuh? Kenapa sampai harus ada tindakan drastis? Pernyataannya, wah, ini lugas dan mengerikan banget. Bukan cuma beberapa orang yang jahat, tapi bumi itu telah rusak. Ini nunjukin kalau masalahnya itu udah sistemik, udah mendarah daging di mana-mana. Nah, ini dia detail spesifiknya. Kerusakan itu wujudnya adalah kekerasan yang merajalela. Coba bayangin deh, dunia di mana kebrutalan dan kekejaman itu jadi hal yang biasa aja. Dan ini poin pentingnya nih. Kerusakan ini bukan cuma menurut Nuh atau kata orang lain loh. Justru Tuhan sendiri yang melihat dan memastikan, wah ini udah rusak benar. Dan kerusakannya itu menyeluruh, universal. Dikatakan semua manusia udah menyimpang. Kondisi ini akhirnya membawa kita pada respons dari Tuhan. Dan responsnya, jujur, ini sangat drastis. Ini adalah sebuah keputusan ilahi, sebuah vonis. Perhatiin deh, alasannya disebutin dengan jelas. Bumi penuh kekerasan karena ulah mereka. Jadi ada hubungan sebab akibat yang sangat jelas antara perbuatan manusia dan konsekuensi yang bakal datang. Skala rencananya luar biasa besar. Ini bukan cuma hukuman biasa, ini pemusnahan total. Baik manusianya maupun bumi itu sendiri akan dibersihkan untuk memulai lagi dari awal. Tapi, yang menarik adalah di tengah rencana pemusnahan ini ada sebuah rencana penyelamatan yang sangat-sangat detail. Sebuah proyek konstruksi yang belum pernah ada sebelumnya. Perintahnya spesifik banget kan? Bukan sekedar perahu, tapi bahtera dari jenis kayu tertentu, kayu gofir. Dengan instruksi yang jelas untuk melapisinya pakai pakal atau semacam ter, supaya benar-benar kedap air. Detail ini nunjukin betapa pentingnya presisi dalam pembuatannya. Coba kita lihat tingkat kerumitannya. Harus ada ruangan-ruangan, atap dengan desain khusus, cuma satu pintu, dan 3 lantai terpisah. Ini bukan perintah yang umum, ini benar-benar cetak biru rekayasa yang sangat detail, dirancang untuk tujuan yang sangat spesifik. Sekarang, kita ngomongin ukurannya. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Biar kebayang ya, 1 hasta itu kira-kira sepanjang lengan bawah kita. Jadi coba bayangin, ini tuh kayak bangunan terapung setinggi 3 lantai. Tapi panjangnya hampir 1,5 kali lapangan bola. Gila kan? Ini struktur yang luar biasa besar, yang belum pernah ada sebelumnya di dunia. Tapi, bahtera ini bukan cuma sekedar kapal penyelamat. Ini adalah inti dari sebuah perjanjian suci dan serangkaian perintah terakhir sebelum air bah itu datang. Nah, di tengah ancaman kehancuran total, Tuhan justru membuat janji personal kepada Nuh. Inilah yang disebut perjanjian, sebuah ikatan suci yang menjamin keselamatan Nuh dan keluarganya. Daftar penumpangnya juga spesifik banget. Seluruh keluarga inti Nuh, lalu sepasang, jantan dan betina, dari setiap jenis makhluk hidup di bumi. Bisa bayangin nggak tugas logistiknya kayak apa? Dan seolah-olah ngumpulin semua binatang itu belum cukup, ada satu perintah praktis lagi. Kumpulkan makanan. Makanan yang cukup untuk menopang seluruh kebun binatang terapung ini bukan cuma buat beberapa hari, tapi selama bencana global yang akan datang. Dan inilah puncaknya. Setelah semua instruksi yang luar biasa, tugas yang monumental, dan janji yang agung, respons Nuh cuma satu, ketaatan total. Dia melakukan semuanya persis seperti yang diperintahkan. Jadi, keseluruhan kisah ini mengerucut pada satu hal, ketaatan Nuh yang luar biasa. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget kan? Kalau dihadapkan pada tugas yang kayaknya mustahil, dengan konsekuensi sebesar itu, apa sih yang bisa mendorong keyakinan dan tindakan yang sesempurna itu? Sesuatu untuk kita renungkan ya.